mushaf Al-Quran pada surat ke-17 ayat 13, surat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami dulu mulai ayat 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi. Dan tiap-tiap manusia telah kami Allah tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Maksudnya manusia itu mengikuti ketentuan ketetapan Allah sesuai dengan yang dipilih. Jadi kalau kalung itu ya takdirnya di leher, kalau di tangan namanya gelang, kalau di jari namanya, nah, kalau di telinga, nah, itu jangan dibalik-balik. Ya, jangan kalung ditaruh di telinga. Nah, itu enggak cocok. Itu sudah menjadi apa itu takdirnya, ketentuannya. Ya, Allah sudah menetapkan ketentuannya. Nah, orang yang memilih ketentuan jalan kepada hidayah namanya ditakdirkan mendapat petunjuk. Orang yang memilih jalan hidup nggak mengikuti tuntunan Allah, ya dia ditetapkan atau ditakdirkan tersesat. Itu berdasarkan pilihan masing-masing. Wa nukhrijo lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nah ini, dan kami keluarkan baginya masing-masing manusia pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Jadi masing-masing orang nanti mendapatkan kitab sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang diperbuat ketika di dunia. Sebetulnya kitab itu isinya seperti apa? Itu merekam, menuliskan seluruh perbuatan manusia. Kemudian ikra kitabak, bacalah kitabmu. Masing-masing membaca kitabnya sendiri-sendiri. Kata yang bertanya, itu yang buta huruf gimana? Ya bagi Allah mudah saja mentakdirkan bisa membaca catatan malaikat ada di kitabnya. Jadi ikra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Masing-masing bisa mengetahui sendiri, masing-masing sudah bisa merasakan, masing-masing sudah teringat apa yang diperbuat. Kalau sekarang di dunia ini, misalnya anak-anak sudah kerjakan ujian di akhir semester, kemudian nanti akan mendapatkan rapor. Kira-kira sudah bisa memperkirakan belum? Sudah bisa kan? Sama ketika misalnya ujian. Nah, waktu mengerjakan ujian bisa atau tidak, nanti ketika hasilnya diumumkan, sudah bisa memperkirakan kan? Kira-kira lulus atau tidak, baik atau tidak, sudah merasakan kan?
Nah, ini kitab ini merekam seluruh perbuatan sendiri ketika di dunia. Mestinya masing-masing itu dari sekarang sudah tahu. Nanti kitab yang dibaca kita terbuka di sana, itu tulisannya baik-baik atau sebaliknya. Itu sekarang ini kita menentukan. Kita masing-masing ini. Makanya ketika disodorkan kitab yang terbuka, sebenarnya masing-masing sudah tahu isi kitabnya itu seperti apa. Manittada fa innama yahtadi linafsi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk, maka sesungguhnya dia berbuat untuk dirinya sendiri. Jadi manittada diterjemahkan barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk. Maka semua artinya manittada barang siapa yang mendapat petunjuk. Yang mendapat petunjuk itu artinya berbuat sesuai dengan petunjuk. Fa'in nama maka sesungguhnya yang diminati petunjuknya itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya untuk dirinya sendiri. Nah, yang di surat Kahfi yang lalu kan ayat 29, ya, al-haqqu min rabbikum. Allah sudah mengutus Nabi Rasul bawa wahyu, bawa hidayah. Faman sa'a falyakun, faman sa'a falyakfur. Tinggal milih sendiri-sendiri. Maka manittada fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Makanya dikunci, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat menanggung dosa orang lain. Masing-masing menanggung dosanya sendiri. Jadi nggak bisa misalnya surga nurut neraka katut. Itu sudah kalah dengan firman Allah ini. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi masing-masing menanggung dosa dari kesalahannya sendiri-sendiri. Kalau misalnya orang merintis jalan kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain yang melakukan dapat pahala, yang merintis jalan juga ikut dapat pahala. Tapi pahala karena dia merintis, dia ngajak orang lain. Sebaliknya kalau misalnya orang ngajak-ngajak berbuat dosa, yang diajak berbuat dosa, ya dia dosa karena perbuatan. Yang ngajak dia dapat dosa karena dia ngajak. Nah, itu namanya wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Masing-masing memikul dosanya sendiri. Tidak bisa misalnya orang semula ngaji, ya kemudian berhenti karena di ojo-ojoki dibujuk oleh Quran. Kemudian besok di akhirat nuntut padanya bujuk. Dulu kamu di dunia ngaji, tapi kamu bujuk terus berhenti, jadi nggak ngaji, hidupnya sudah tuntunan. Ketika di akhirat mau masuk neraka, kemudian bilang, dulu yang ngojo-ojoki bujuk tidak mau Quran kan kamu, yang nanggung dosanya kamu. Ya. Yang ngajak nanggung dosa ya karena ngajaknya, yang diajak mau, ya nanggung dosa sendiri.
Kenapa kok mau? Ya, diajak kok mau. Jadi tidak bisa yang salah sepenuhnya yang ngajak. Yang diajak juga menanggung dosanya sendiri. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, masing-masing kaum ada rasulnya, ada nabinya. Nah, yang ikuti rasul, ikuti nabi, yang akan selamat. Yang tidak mengikuti, ya durhaka kepada nabi, yang tidak bisa selamat. Bapak Ibu sering dengar gak kata-kata awake dhewe iki wong cilik sing penting manut. Tunggu nek salah sing nanggung kan sing gede gitu. Nanti nek salah sing nanggung lah pemimpinnya. Nanti nek salah sing nanggung kan sing ngajak-ngajak. Pernah dengar gitu enggak? Nah, ini sudah disadari oleh ayat ini. Jadi nggak bisa kalau misalnya wong cilik rakyat kita nggak jabat apapun, kemudian semua berbuat salah, ikut-ikut berbuat salah. Nggak bisa dari cuci tangan kesalahan, tetap ikut menanggung salahnya. Kenapa kok ngikut berbuat salah? Nah, makanya mumpung sekarang itu masih bisa memperbaiki diri, masih ada kesempatan. Itu kesalahan-kesalahan yang sering kita dengar dari dulu-dulu, yang sering kita dengar dari kecil. Nah, sekarang kesempatan untuk memahami Al-Quran. Ternyata apa yang kita dengar itu tidak sepenuhnya benar. Terus ada istilah seakan-akan kalau berbuat salah dilakukan bareng-bareng wong akeh, kaya-kaya ora dosa. Nah, sing nanggung akeh iki ora apa-apa. Pernah enggak seperti itu? Nah, ini disanggah oleh ayat ini. Jadi masing-masing menanggung. Wa idza qalna an nuhlika qaryatan amarna mutrofiha fafasaku fiha maka qalainal qawlu fatamarna takmiro. Ya, jika Allah menghendaki kebinasaan di suatu Korea, suatu negeri, maka Allah perintahkan orang-orang yang hidup mewah, orang-orang kaya, pembesar-pembesarnya yang ada di negeri itu melakukan berbagai macam kedurhakaan, berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu ya sepantasnya berlaku terhadap ketentuan. Apa? Kemudian dihancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ketika seharusnya yang bertugas untuk memberantas perjudian, tapi malah jadi backingnya. Kemudian ketika berbuat salah, seharusnya dibersihkan, tapi malah di-backing. Bisa jadi karena banyak mendatangkan uang. Kemudian jadi kaya raya,
yang sama-sama berbuat salah tadi, apa itu sama-sama mencuri tambak, apa mencuri anggaran, ya biasanya kan mencuri sedikit, kalau besar apa namanya? Nah ya seperti itulah. Ya, Bapak Ibu sebetulnya lebih paham. Kemudian mereka hidupnya glamor, kelihatannya serba menggiurkan, kesana kemari pakai pesawat pribadi atau pesawat charter. Ya, belanjanya bisa di negara lain. Kelihatannya itu glamornya luar biasa. Tapi itu merusak yang seharusnya untuk dibagi, untuk makmur bersama. Harta seharusnya itu untuk seluruh warga bangsa di negeri itu, tapi dimonopoli oleh sepihak-pihak tertentu. Nah, kemudian yang seharusnya itu ini ada hutan lindung, ini bukitnya itu penuh dengan pohon-pohon, tidak boleh ditebang. Tapi karena sudah kong-kali-kong dengan yang jaga, itu yang tengah sudah habis. Pohon-pohon yang ada tinggal di tepi jalan, nutupi. Tapi yang di tengah-tengah sudah habis semua itu. Nah nanti kalau dilihat dari jalan, beritanya hutannya masih. Karena itu hanya berapa meter dari jalan tadi. Yang dalam-dalam sudah habis. Untuk apa? Bukan untuk bangun, untuk menurutkan hawa nafsu sekelompok orang. Nah, nanti begitu musim hujan datang, air hujan tidak bisa ditahan di bawah pohon-pohon, tapi pohonnya sudah habis. Nah, bahkan bukitnya pun sudah habis dikeruk juga. Tinggal itu batu sama padas. Begitu turun hujan, airnya semuanya lari ke kota. Kebetulan kotanya ada di bawah kan. Nah, kemudian jadi tenggelam. Nah, itu kan karena perbuatan manusia sendiri kan. Nah, ini terjadi terus-menerus. Aktivis lingkungan sudah tidak berdaya. Keren-keren ngomongi, terus memang gue dengarkan. Ini bukan hanya satu dua masalah, hampir seluruh persoalan itu terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tidak memiliki kewenangan, tetapi dia ngerti seharusnya bagaimana cara menyelamatkannya, itu mau menyelamatkan juga bisa. Dia nggak apa-apa. Ini bukan kewenangannya. Disalahkan kalau ikut-ikut. Padahal yang punya kewenangan malah BPI. Nah, akhirnya jadi terjadi bencana. Maka disitu istilahnya itu, ya, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Fadam marnaha tadmiro. Ya, fadam marnaha tadmiro. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, ini seharusnya ayat-ayat begini ini kita kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya. Kalau memang ayat Quran begini, kalau dilakukan ya pasti benarnya akan terulang-ulang terus. Maka yang memahami Quran harus ngajak yang lain supaya bisa jadi kuat.
Kita pahami mulai ayat 17. Wa kam ahlakna min quruni min ba'di Nuh, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nabi Nuh telah kami binasakan. Dulu ketika zaman Nabi Nuh, orang-orang yang menentang Nabi Nuh, yang tidak mengikuti jalan hidup yang dituntun Allah melalui Nabi Nuh, semuanya sudah dibinasakan, semuanya tenggelam, sehingga yang hidup tinggal orang yang baik-baik. Terus berjalan waktu, orang yang baik-baik ini mempunyai keturunan, anak, cucu, tangga, waris, durian, terus itu. Nanti sampai generasi sekian sudah rusak lagi. Allah mutus Rasul Nabi lagi, banyak yang menentang, dihancurkan lagi. Yang tinggal orang yang baik-baik. Nanti terus proses itu dari waktu ke waktu. Itu sejak Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad itu yang dikisahkan dalam Al-Quran aja sudah sekian banyak, ya kan? Yang tidak dikisahkan lebih banyak lagi. Sebetulnya ini juga terjadi pada umat Nabi Muhammad. Banyak kan daerah-daerah yang keterlaluan kemudian jadi dibinasakan. Cuma orang binasa itu bisa karena memang ulah manusia. Terjadi peperangan, banyak yang meninggal kan. Kemudian ada yang mengembangkan virus, kemudian banyak membunuh orang, olah manusia kan. Kemudian ini setelah jalannya halus dan lebar, orang biasa tinggal di kampungnya sendiri, keluar dari gang masih seperti dulu, nggak lihat sana sini seperti sebelum jalannya luas dan halus. Keluar masuk gang ngeliatin orang kasih kode orang. Banyak yang kemudian terjadi kecelakaan di situ. Banyak terjadi kan? Banyak juga setiap tahun akademik baru itu dari kampung seluruh penjuru datang ke Jogja. Ya, biasanya di daerahnya tidak sepadan di Jogja, tidak begitu memperhatikan lalu lintas. Maka biasanya di tahun ajaran baru itu banyak kecelakaan di sekitar kampus. Nah, itu terus menerus. Kenapa? Itu hasil akibat dari ulahnya sendiri-sendiri. Seharusnya kalau semula jalannya belum luas dan belum halus, orang di jalan biasa-biasa, begitu jalan dilebarkan jadi halus, outmake, orang yang tinggal di situ masih seperti biasanya dulu. Keluarga yang langsung ngomong ke jalan raya gitu aja. Lalu yang dari jauh tuh kendaraannya kecepatan tinggi, nggak mudah untuk mengendalikan. Nah, jadi yang namanya pembangunan itu juga makan korban. Banyak dari begitu dulu ke Jogja ingin kuliah, ingin nimba ilmu, seringkali kalau nggak hati-hati banyak madorotnya. Madorotnya bukan semata-mata karena tapi banyak madorot juga karena kemaksiatan. Dulu ketika masih di kotanya sendiri, masih di kampungnya, itu mau berbuat salah itu ada bapaknya, ibunya, saudara kandungnya, kawannya, pakai kan? Nggak berani kan? Begitu di Jogja, merasa bebas, tidak ada sengamat-ngamati. Ini akibat nggak iman, nggak yakin
kepada kehidupan di akhirat, nggak iman kepada malaikat, nggak iman pada Allah, merasa di kota Jogja nggak banyak kenalan, orang tuanya nggak ngerti, kakak-kakaknya nggak ngerti. Lu padahal kulitnya sendiri ngerti kan, tangannya sendiri bisa jadi saksi kan, malaikat selalu ngawasi kan. Nah, masalahnya itu pendidikan dasar menengah belum cukup membekali itu. Coba pendidikan dasar menengah ditanamkan keyakinan iman kepada takdir dari akhir, iman pada malaikat, iman pada Allah. Walaupun bapak ibunya nggak lihat, saudaranya nggak lihat, tapi kulit sendiri nanti yang akan menceritakan, kakinya akan jadi saksi, tangannya bercerita. Itu tertanam, itu di mana saja, ya nggak akan berbuat dosa, nggak akan berbuat salah. Iya kok nggak bapak ibu? Nah ini terulang terus ini, maka Allah sebetulnya kalau ini nadanya bertanya, itu bukan Allah memerlukan jawaban, bukan. Kalau gunakan kan, wakal andakna min quruni min ba'dinu, bukan itu berapa banyak kehancuran di tempat-tempat di kurun setelah Nabi Nuh berjawab, oh sekian juta, sekian puluh ribu, bukan itu. Itu untuk menandaskan betapa pentingnya itu harus diperhatikan supaya tidak terulang-ulang kembali. Oh kalau itu dicarikan yang ahli akuntansi untuk menghitung, bukan itu. Oh dicarikan pakar statistik, dia bisa bandingkan, menampilkan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, dari nabi ke nabi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu Allah tidak memerlukan jawaban pertanyaan itu. Tapi yang penting dong hati-hati. Manuto kalau dalane Gusti Allah, manuto kalau jadi contohnya nabi, gitu loh. Itu maksudnya begitu. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabirum basiro. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Maksudnya semuanya nanti akan berikutnya ada balasan-balasannya, tidak ada pembiasan. Nah kalau misalnya sementara waktu itu belum diturunkan adab, bisa jadi itu Allah kasih kesempatan untuk bertobat, atau malah istisroj, dilulu dan sisa. Nek korupsi ini lagi 5 triliun orang dan nganti 25 triliun di nerakanya biar sampai mentok gitu kan. Nah makanya berbuat jahat itu ya bertahap kan, tobat. Orang berbuat baik juga bertahap. Tidak bisa langsung jadi garong kelas kakap, ya bertahap dulu. Orang berbaik juga begitu. Makanya yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, ya nuridul ajilah, menghendaki kehidupan yang cepat, ajilah, yang sekarang dunia, ya, itu ajalna lahu. Kami Allah mensegerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Jadi kalau orang hanya ajilah, hanya yang segera, yang sungguh pendek, yang hanya di dunia ini, maka itu akan dipenuhi. Silakan kalau yang dimaui hanya dunia, ya, hanya kesenangan dunia,
yaitu akan disegerakan kesenangan dunia itu, akan diberikan itu. Tapi berikutnya apa? Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami tentukan baginya neraka jahanam, yang akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Tercela apa? Ya tempat yang sangat menghinakan. Tidak ada tempat yang lebih hina daripada neraka jahanam. Terusir dari tempat yang bagus. Kalau dia itu berbuat baik, imannya beres, seharusnya di surga. Tapi dia terusir ke neraka jahanam. Kenapa terusir? Masuk neraka jahanamnya itu dengan segera, dengan didorong-dorong, dengan diseret ke sana. Enggak ada masuk neraka jahanam santai-santai sambil sinsut-sinsut, senang-senang, nyanyi-nyanyi gitu. Disik lah nyanyi di dunia masih kurang puas, masuk neraka sambil nyanyi-nyanyi. Enggak ada. Susah semua, muram semua itu. Jadi jangan bayangkan, nanti masuk neraka jahanam seneng ya, banyak temannya. Nanti banyak klub-klub di sana. Enggak begitu. Jadi jangan memahami sesuai dengan sekedar kadar akalnya. Neraka jahanam itu semuanya serba menyusahkan. Jangan kalau orang nggak ngikutin tuntunan Allah dan Rasul, nanti tempatnya di neraka jahanam malah senang-senang. Besok masuk neraka jahanam temannya banyak. Nggak begitu. Neraka jahanam itu ya minumannya dari sumber mata air yang mendidih atau cairan besi yang mendidih. Besi kalau nggak mendidih, nggak panas, apa bisa mencair? Nggak bisa kan? Nah itu minumannya orang di neraka. Nah, makanannya hanya dari pohon berduri. Nggak bisa menghilangkan lapar, nggak bisa mengenyangkan. Tapi nggak ada yang lain. Jangan anggap pun neraka jahanam pada yang dunia ini, bukan. Tidak ada siksaan, tidak ada penderitaan di dunia yang mendekati apalagi menyamai beratnya siksa neraka. Tidak pernah ada. Di neraka itu yang kemarin di Gedung Kalam sudah kita pahami kan, itu disiksa kulitnya disiksa sampai hangus. Nanti begitu hangus, sudah hancur semua, dibuat kulit yang baru lagi, disiksa lagi sampai hangus lagi, terus menerus. Biar apa? Biar merasakan penderitaannya. Opo kapok, ya reso kapok, udah terlanjur di neraka selama-lamanya begitu. Nah itu kalau betul-betul memahami Quran, nanti kalau ada yang mengumpulkan ya, penderitaan siksa neraka dari seluruh ayat ini dikumpulkan yang serem-serem. Nah, terus nanti sebaliknya, yang serba menyenangkan di surga dikumpulkan juga. Nah terus dibandingkan, pilih di semakin jelas kan. Walaupun Allah memaparkannya sudah ya biasanya begitu, selalu berurutan biar mudah untuk memilih. Tapi kalau misalnya itu disusun lagi, ini penderitaan di neraka dibuat dikumpulkan, sih serem-serem semua, sih biasa-biasa kan. Nanti di surga yang gitu yang menyenangkan semua dikumpulkan. Nanti dibandingin, ditulisi ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Silakan pilih, di pertigaan itu pilih yang mana? Pilih jalan ke surga atau pilih jalan ke neraka? Sudah milih sendiri-sendiri.
Tapi kalau mengikuti itu terus, nanti sampai di surga senang selama-lamanya. Kalau mengikuti terus, di neraka selama-lamanya. Sehingga biar semakin jelas. Wa man aradal akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mas'ura. Sebaliknya, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang mukmin, syaratnya harus mukmin, syaratnya harus beriman. Maksudnya harus banyak minum karena ngomong terus. Ya. Itu syaratnya harus buah mukmin. Dia seorang yang mukmin. Jadi kalau nggak mukmin, nggak memenuhi kriteria ini, nggak memenuhi syarat ini. Syaratnya harus mukmin, wa mukmin, dan dia adalah seorang mukmin. Nah, dia menginginkan kehidupan akhirat dan berusaha secara sungguh-sungguh, secara maksimal. Dan itu didasarkan karena iman, karena mukmin. Nah, faulaika kana sa'yuhum masykur. Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik, dibalasi dengan berlipat ganda, dibalasi dengan balasan yang tanpa batas. Maksudnya apa itu? Nah coba, siapa yang bisa menghitung kenikmatan surga? Kenikmatan di dunia yang tidak ada 1% yang besok di surga aja orang sudah tergiur, apalagi di surga yang berpuluh-puluh kali lipat dari kesenangan dunia. Itu siapa yang bisa ngitung? Gak ada yang bisa ngitung. Maka itu ya luar biasa. Sa'yuhum maskuro, dibalasi dengan yang sangat baik. Kulan numitu haulai wa haulai min atoi rabbi. Kepada masing-masing golongan dari golongan ini maupun golongan itu. Nah, itu maksudnya apa? Nah, golongan ini, golongan itu. Itu kan ada golongan, ya golongan itu mereka yang disebut dalam tadi ayat 18. Ya, golongan ini yang disebut ayat 19. Yang 18 hanya duniawi. Jadi menjual akhiratnya hanya untuk duniawi. Yang ayat 19 serba akhirat dan didasarkan kepada keimanan tadi. Nah, itu jadi masing-masing dari golongan yang ini maupun golongan yang itu, ini yang ayat 19, yang akhirat tadi, itu yang 18, yang sekedar dunia tadi. Itu kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhan. Wa makana ngata'u rabbik makduro, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Nah, masing-masing berdasarkan pilihannya akan memperoleh yang maksimal. Yang berbuat pilihannya dunia, yang masih dapat dunia, akhiratnya ya dapatnya neraka. Yang milihnya akhirat, seluruh nikmat di dunia sepenuhnya semua untuk akhirat, nah itu nanti sepenuhnya akan mendapatkan hasilnya di surga. Nah, itu maksud dari waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yahu. Itu yang surga tadi. Yang ayat 20,
Qul numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Nah, yang ini ayat 19. Ingin ke akhirat, kemampuan dunia, semua persiapan untuk akhirat di surga selama-lamanya. Dan ayat 18 itu hanya nyiapkan dunia saja. Di dunianya glamor, hura-hura, senang-senang ini. Nah, dia dapat itu, cuma akhiratnya dapatnya di neraka. Tapi kan waja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhurun. Jadi ayat 20 itu untuk memperjelas khulosah dari ayat 18-19. Undur kaifa fadolna ba'dhum ala ba'd. Perhatikan itu, gatekno, coba tontonan bagaimana itu Allah melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ya, wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Cuma memang harus bersabar. Nah, orang sekarang itu kalau berbuat baik ditanya, ini misalnya fisabilillah, termasuk contohnya bangun masjid. Ini mau nggak bangun masjid ini? Nanti balasan yang terbesar di surga. Yang di dunia sedikit, yang paling bekerja sehari dapat balas 125, 100 ribu. Tapi yang besar masuk di surga. Nah, kalau imannya benar, ya dia senang. Karena apa? Balasannya masuk di surga, dia maksimal. Tapi kalau nggak bertanya di akhirat, ini bang besok bayar ke surga sak niki mawon, ini bayarnya 150 ribu. Nggak mau surga milih sekarang. Ya aneh, karena apa? Karena nggak yakin. Lantas ja'al mallahi ilahan akhor. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah. Kata kamu makmuman makhu makdula. Nah, itu agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Jadi kalau supaya Allah selalu menjadi pelindung kita, Allah menjadi penolong kita, jangan sekali-kali ada sembahan-sembahan selain Allah. Jangan punya sembahan-sembahan selain Allah. Jangan musyrik. Jangan mensyarikatkan Allah dengan apapun. Ya, begitu masih musyrik, masih punya sembahan yang lain, Allah tidak mau menjadi penolongnya, Allah tidak mau jadi pelindungnya, bahkan selalu dicela dan ditinggalkan. Nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngarahkan kepada kebaikan. Nah, ini sampai ayat 22. Insya Allah kita lanjutkan hari Senin, karena hari Ahad jadwalnya berbeda. Semoga selalu memiliki kesempatan untuk meningkatkan perbuatan baik. Mohon maaf kalau ada kurang ajarnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa qaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.